Ben Cameron Wallace lahir di kota Whitehall, Alabama, pada tanggal 10 September 1974. Ben memiliki masa kecil yang cukup susah. Ia merupakan anak ke-10 dari 11 bersaudara. Ibunya merupakan orang tua tunggal yang melakoni berbagai pekerjaan demi menghidupi sang keluarga besar. Ben dan keluarganya termasuk golongan orang miskin. Mereka tidak pernah punya barang mewah. Mereka bahkan jarang mendapat listrik di rumah mereka. Meski hidup dengan kemiskinan, tapi Ben dan saudaranya tetaplah bahagia. Saat masih kecil, Ben dan saudara-saudaranya gemar memancing dan bermain basket. Tidak sulit bagi Ben dan saudara-saudaranya untuk membentuk tim basket. Mereka semua berjumlah 11 orang. Mereka tidak pernah kekurangan pemain saat bermain basket. Seiring berjalannya waktu, Ben semakin cinta dengan basket. Saat SMA, Ben pun akhirnya mulai serius menekuni basket. Oh iya, selain bermain basket, di masa SMA-nya ini, Ben juga membantu ibunya mencari uang. Saat itu, Ben yang masih remaja membuka usaha pangkas rambut kecil-kecilan. Hasil usaha pangkas rambutnya itu ia pakai untuk membantu perekonomian keluarganya. Hasil usaha pangkas rambutnya tersebut rupanya sangat bermanfaat bagi Ben. Lewat uang yang ia dapat, Ben pun akhirnya saat itu bisa mendatangi sebuah camp basket besar, yang mana saat itu dipimpin oleh seorang pemain NBA terkenal, Charles Oakley. Sedari SMA, Ben sudah menunjukkan ketangguhan serta kekuatannya di lapangan. Melihat kekuatan serta ketangguhan Ben, Oakley pun saat itu mencoba untuk mengajak Ben one-on-one. Oakley terkejut dengan kemampuan Ben. Meski masih remaja, tapi Ben memiliki badan yang sangat kuat. Ben berkali-kali mampu menahan permainan post dari Oakley saat itu. Merasa bahwa Ben punya potensi, Oakley pun kemudian berpesan kepada Ben untuk terus menjaga kekuatannya ini. Ia yakin bahwa Ben bisa bermain di NBA suatu saat nanti. Usai lulus SMA, Ben pun mendapat tawaran beasiswa dari Auburn University. Saat itu, Auburn memberikan beasiswa football kepada Ben. Oh ya, untuk informasi, selain handal dalam basket, Ben Wallace juga handal dalam football. Meski begitu, Ben tidak terlalu tertarik dengan football. Ia lebih menyukai basket dan lebih memilih basket sebagai jalannya di masa depan. Singkat cerita, Auburn hanya memberikan beasiswa football kepada Ben. Karena tidak ingin bermain football, Ben pun akhirnya menolak beasiswa tersebut. Sebagai gantinya, Ben pun akhirnya berkuliah di Cuyahoga Community College, yaitu sebuah kampus divisi 2 yang terletak di Cleveland. Ben tampil amat baik di Cuyahoga. Di musim keduanya di sana, Ben yang merupakan seorang center utama, berhasil mencatatkan rataan 24 poin, 17 rebounds, dan 7 blok. Dengan rataan sebaik itu, beberapa scouts basket pun mulai tertarik dengan Ben. Akhirnya, usai melewati musim yang amat baik, di musim kuliah ketiganya, Ben pun pindah ke kampus yang lebih besar, yaitu Virginia Union University. Ben tetap tampil bagus di Virginia Union. Ia memang sudah tidak mencetak angka sebanyak saat ia di Cuyahoga, tapi kemampuan rebound dan defense-nya berkembang pesat. Di kampus barunya ini, Ben banyak belajar banyak hal, khususnya tentang bagaimana cara memainkan role-nya dengan baik. Ben berhasil menjalankan role-nya dengan amat baik. Sebagai seorang rebounder dan defender, Ben saat itu berhasil membawa kampusnya ke babak 4 besar NCAA Divisi 2. Ben total berkuliah selama 4 tahun, dan selama 4 tahun tersebut, ia berhasil menjadi seorang center undersize yang pandai melakukan rebound dan defense. Usai berkuliah 4 tahun, pada tahun 1996, Ben pun memutuskan untuk mengikuti draft NBA. Ben memang merupakan pemain yang hebat di kampusnya. Sayangnya, Ben bukan berasal dari kampus yang besar. Ia hanya berasal dari kampus divisi 2. Selain hanya berasal dari kampus kecil, Ben juga memiliki tubuh yang undersize. Ia hanya memiliki tinggi 200 cm. Itu sangat pendek untuk ukuran big man di NBA. Akhirnya, karena kurang populer dan undersize, Ben pun tidak terpilih oleh tim manapun di draft NBA. Usai tak terpilih, Ben pun bermain di tim Summer League-nya Boston Celtics. Ben tidak bermain center di Boston. Saat itu, sang pelatih memintanya untuk bermain di luar karena tinggi badannya yang kurang. Sayangnya, Ben sama sekali tidak bisa bermain di luar. Ben memiliki tembakan yang sangat buruk, yang mana sangat menyulitkannya bermain di perimeter. Akhirnya, karena kurang puas dengan performa Ben, sang pelatih pun tidak memasukkan Ben ke roster utama. Usai dilepas oleh Boston, Ben pun memutuskan untuk bermain di Italia.
Ben tak lama berada di Italia. Baru sebulan di sana, Ben pun kemudian mendapat panggilan untuk bermain di Washington Bullets. Ben jarang dimainkan di musim pertamanya ini. Meski begitu, Ben tetap berhasil menunjukkan defense serta hustle-nya yang bagus. Ben belumlah pandai mencetak angka di musim pertamanya ini. Ya, Ben sebenarnya tidak pernah jago mencetak angka di sepanjang karirnya. Tapi di musim pertamanya ini, kemampuan mencetak angkanya benar-benar buruk. Ben sendiri total bermain pada 34 pertandingan di musim perdananya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 1,1 points, 1,7 rebound, dan 0,3 blocks per game. Usai bermain di musim 96-97, Ben masih bermain selama 2 musim lagi dengan Washington. Oh ya, di tahun-tahun kedua dan ketiganya di Washington ini, Ben mulai menumbuhkan rambut afronya yang mana menjadi ciri khasnya. Ben sendiri menumbuhkan rambutnya tersebut karena bertaruh dengan beberapa temannya tentang siapa yang paling bisa bertahan lama tanpa mencukur. Dan, ya, taruhan ini rupanya berubah menjadi rambut khas ala Ben. Di musim kedua dan ketiganya ini, Ben mulai mendapat menit bermain yang lebih banyak. Ia bahkan mendapat menit bermain sekitar 27 menit per game di musim ketiganya di Washington. Itu merupakan menit yang sangat banyak jika dibandingkan dengan musim pertamanya. Sama seperti musim pertamanya, di Washington, Ben lagi-lagi sukses menjadi rebounder dan defender berkualitas. Ben bahkan berhasil menjadi rebounder terbaik di musim Wizards ketiganya. Itu merupakan hal yang luar biasa, mengingat Ben hanyalah seorang pemain cadangan saat itu. Ben memiliki karir yang solid di Washington. Ia memang belumlah berada di level All-Star, tapi ia jelas memiliki potensi. Meski memiliki potensi, tapi Wizards tidak berniat menyimpan Ben terlalu lama. Usai musim 98-99, Ben pun di-trade ke Orlando Magic. Ben mendapat peningkatan peran di Magic. Jika sebelumnya ia selalu menjadi pemain cadangan, maka di Magic, ia ditugaskan sebagai starting power forward. Ben tetap tampil cantik di Magic. Ia tetap sukses menjadi rebounder dan defender yang handal. Pertandingan terbaiknya Ben di musim Magic pertamanya ini adalah pada tanggal 23 Desember 1999, tepatnya saat Magic berhadapan dengan Charlotte Hornets. Saat itu, Ben yang bermain selama 31 menit, tampil amat baik dengan 14 poin, 15 rebound, 4 assist, 4 steal, dan 6 block. Tak hanya tampil bagus, tim Orlando Magic yang Ben bela juga menang saat itu. Magic menang atas Charlotte Hornets dengan skor 110-106. Pada off-season 2000, sebuah berita besar pun datang untuk fans NBA. Saat itu, bintang Detroit Pistons, Grant Hill, di-trade ke Orlando Magic. Sebagai ganti Grant Hill, Pistons pun saat itu mendapatkan 2 pemain, yaitu Ben Wallace dan Chucky Atkins. Di trade-nya Ben ke Pistons ini rupanya merupakan berkah tersendiri bagi dirinya. Di Pistons, ia bermain dengan rekan-rekan yang juga punya semangat defense yang sama dengan dirinya. Ben benar-benar cocok berada di tim ini. Ben sendiri tampil sangat baik di musim Pistons pertamanya ini. Saat itu, Ben yang bermain selama kurang lebih 34 menit per pertandingannya, berhasil menjadi pemain dengan rebound terbanyak di NBA. Ya, di musim perdananya dengan Pistons ini, Ben sudah mulai mengkukuhkan namanya sebagai salah satu pemain terbaik dalam rebounds. Game terbaiknya dalam urusan rebound di musim 2000-2001 ini adalah pada tanggal 17 April 2001, tepatnya saat Pistons berhadapan dengan Toronto Raptors. Saat itu, Ben yang bermain selama 45 menit, tampil amat baik dengan catatan 28 rebounds. 28 rebound ini pun sampai saat ini masih menjadi pencapaian tertingginya dalam urusan rebounds. Secara keseluruhan, Ben bermain dengan apik di musim 2000-2001 ini. Sayangnya, Ben dan timnya saat itu hanya mampu meraup 32 kemenangan, membuat mereka gagal masuk ke babak playoff. Di musim berikutnya, Ben tampil semakin bagus. Tidak hanya tampil semakin bagus dalam defense, Ben juga tampil semakin baik dalam offense. Di musim 2001-2002 ini, Ben semakin handal dalam menyelesaikan umpan dari teman-temannya. Oh ya, di musim Pistons keduanya ini, Ben berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain teratas di NBA dalam rebound dan block. Dengan pencapaian luar biasa ini, Ben pun saat itu dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year musim 2001-2002. Tidak seperti musim sebelumnya, pada musim 2001-2002 ini, Ben dan kawan-kawan berhasil menembus babak playoff. Toronto Raptors merupakan lawan pertama Ben dan kawan-kawan di playoff. Ben tampil amat baik di ronde pertama ini. Saat itu, Ben berhasil menunjukkan performa yang baik dalam rebound, poin, dan block. Ben dan kawan-kawan sendiri akhirnya sukses mengalahkan Raptors,
mereka mendapat hasil baik ini usai mendudukan mereka dengan skor 3-2. Di ronde berikutnya, Pistons dipertemukan dengan tim yang lebih kuat, yaitu Boston Celtics. Ben tampil dengan solid di ronde 2 ini. Sayangnya, pemain offense terbaik mereka saat itu, jadi Stackhouse, tampil dengan amat buruk. Akibat penampilannya yang buruk, Pistons pun menjadi terhambat dalam offense, dan akibat hal ini, Pistons pun kalah dari Boston Celtics. Usai tersingkir dari playoff 2002, Ben pun lanjut bermain di musim ketujuhnya, yaitu musim 2002-2003. Ben tetap tampil cantik di musim 2002-2003 ini. Saat itu, Ben lagi-lagi berhasil menjadi monster dalam rebound dan block. Oh ya, di musim ketujuhnya ini, Ben pun untuk pertama kalinya terpilih menjadi All-Star. Ben benar-benar senang bisa masuk ke All-Star ini. Sayangnya, kegembiraannya ini tidak bertahan dengan lama. Beberapa hari sebelum All-Star dimulai, Ben mendapat kabar bahwa ibunya meninggal karena serangan jantung. Ben benar-benar sedih bukan main saat itu. Bagi Ben, ibunya merupakan orang paling berharga yang ia miliki. Meski bersedih karena ibunya meninggal, tapi Ben tetap bermain di All-Star. Ia berkata bahwa ibunya pasti akan sangat bangga bisa melihatnya bermain di All-Star. Ben tampil cukup baik di All-Star perdananya ini. Saat itu, Ben berhasil mencetak 2 poin, 6 rebound, dan 2 blok. Timnya kalah dari West dengan skor 155-145. Di musim 2002-2003 ini, Ben pun lagi-lagi berhasil menjadi Defensive Player of the Year. Dengan diraihnya gelar ini, maka Ben pun menjadi pemain undrafted pertama yang berhasil meraih gelar Defensive Player of the Year selama 2 kali berturut-turut. Di musim 2002-2003 ini, Ben dan kawan-kawan pun kembali berhasil meraih 50 kemenangan, membuat mereka kembali lolos ke babak playoff. Ben tampil sangat baik di playoff keduanya ini. Ia selalu sukses mencetak double digit rebound di setiap pertandingannya. Tidak seperti di musim lalu, di playoff tahun 2003 ini, Ben dan kawan-kawan berhasil menembus babak final wilayah timur. Ben tampil solid di ronde penting ini. Ia bahkan sempat mencetak 2 double-double secara berturut-turut. Sayangnya, performa apik Ben rupanya belum cukup untuk membawa Pistons mengalahkan Nets. Ben dan kawan-kawan saat itu harus menghapus mimpi mereka masuk ke final, usai kalah dari Nets dengan skor telak 4-0. Di musim selanjutnya, General Manager Pistons mulai melakukan upgrade. Saat itu, sang GM mendatangkan seorang pemain bagus baru, yaitu Rasheed Wallace. Dengan adanya Rasheed, kini Pistons pun menjadi tim yang semakin lengkap dan semakin siap untuk meraih juara. Di musim ini, Ben dan kawan-kawan berhasil meraih 54 kemenangan, membuat mereka berada di urutan kedua wilayah timur dan lolos ke babak playoff. Di ronde pertama, Ben dan kawan-kawan dipertemukan dengan tim asal Milwaukee, yaitu Milwaukee Bucks. Bucks bukanlah masalah besar bagi Ben. Saat itu, Ben berhasil mengalahkan Bucks lewat penampilan solidnya dalam rebound dan defense. Masalah besar baru muncul di ronde 2, di mana ia dan timnya saat itu bertemu dengan Nets. Nets merupakan lawan terberat mereka di playoff tahun 2004 ini. Saat itu, Nets bahkan berhasil membawa Pistons sampai ke game 7. Untungnya, di game 7, Ben dan kawan-kawan mampu bermain dengan baik. Ben sendiri saat itu mencetak 18 poin dan 8 rebound di game 7 ini. Timnya menang atas Nets, dan mereka pun lolos ke final wilayah timur. Ben tampil dengan baik di final wilayah timur ini. Ia memang tidak banyak mencetak poin, tapi sumbangan besar dalam rebound dan blok sangat berarti bagi Pistons. Ben sendiri akhirnya mencatatkan 15,5 rebound dan 3,2 blok di final wilayah timur ini. Ia dan timnya menang, usai mengalahkan Pacers dengan skor 4-2. Usai mendudukan Pacers, Ben dan kawan-kawan pun melaju ke babak final. Di babak final, mereka dipertemukan dengan timnya Kobe dan Shaq, yaitu LA Lakers. Ben dan Pistons tampil mengejutkan di final. Saat itu, mereka berhasil menangani Lakers dengan sangat baik. Ben sendiri menjadi defender utama Pistons di final ini. Saat itu, ia berhasil berkali-kali menghalangi Kobe untuk mencetak poin di area paint. Singkat cerita, final antara Lakers dan Pistons ini hanya berlangsung sampai game 5. Ben sendiri tampil amat luar biasa di game 5. Saat itu, Ben yang bermain selama 42 menit berhasil mencetak 18 poin dan 22 rebound. Ia juga saat itu berhasil membawa Pistons menang di game 5. Dan dengan kemenangan ini, Ben dan kawan-kawan pun resmi menjadi juara NBA 2004. Setelah mendapat juara, Ben pun lanjut bermain di musim 2004-2005. Ben tetap tampil bagus di musim ke-9-nya ini. Ia saat itu berhasil meraih All-Star dan Defensive Player of the Year. Selain meraih All-Star dan Defensive Player of the Year,
Ben dan kawan-kawan pun kembali masuk ke babak playoff. Ben tampil sangat baik di playoff. Ia bahkan sempat mencetak 29 poin pada pertandingan melawan Sixers. Itu merupakan pencapaian tertingginya di NBA. Ben dan timnya sendiri lagi-lagi berhasil masuk ke final di tahun 2005 ini. Di final, mereka dipertemukan dengan tim Duncan, San Antonio Spurs. Ben tampil mengecewakan di 2 game pertama final. Ia saat itu tidak tampil garang dan melakukan beberapa kesalahan. Ben sendiri bisa tampil buruk karena faktor kelelahan. Sebelum serial melawan Spurs ini, Ben harus berhadapan dengan center monster Miami, Shaquille O'Neal. Ben masih merasa pegal dan kelelahan akibat harus terus menjaga Shaq di serial sebelumnya. Di game 3, Ben pun mulai pulih dan bangkit kembali. Ben sendiri mengakhiri game 3 dengan 15 poin, 11 rebound, dan 5 blok. Pistons saat itu berhasil menundukkan Spurs dan mengubah kedudukan menjadi 2-1. Di game selanjutnya, Ben lagi-lagi berhasil tampil dengan bagus. Ia saat itu kembali mencetak double-double dan membawa timnya membantai Spurs. Di game 5 dan 6, Pistons dan Spurs berhasil saling membalas kemenangan. Dan dengan hasil tersebut, mereka pun memaksa seri ini sampai ke game 7. Ben tetap tampil bagus di game 7. Sayangnya, lawannya, tim Duncan, tampil lebih bagus dari dirinya. Duncan sendiri akhirnya saat itu berhasil membawa timnya mengalahkan Pistons. Dan dengan hasil ini, Spurs pun resmi menjadi juara NBA. Ben Wallace sendiri mengaku bahwa Duncan merupakan pemain yang hebat. Usai serial final ini berakhir, Ben mengatakan bahwa tim Duncan merupakan pemain terbaik di serial final ini. Musim 2005-2006 menjadi musim terakhir Ben Wallace di Pistons. Ben tetap tampil bagus di musim Pistons kelimanya ini. Timnya juga tampil sangat bagus. Saat itu, Ben dan kawan-kawan berhasil membawa Pistons mencapai 64 kemenangan. Itu merupakan pencapaian terbaik di sepanjang sejarah Pistons. Oh ya, di musim 2005-2006 ini, Ben pun lagi-lagi berhasil mendapat gelar All-Star dan Defensive Player of the Year. Dengan diraihnya gelar Defensive Player of the Year ini, maka Ben Wallace pun resmi menjadi pemain kedua di sepanjang sejarah NBA yang berhasil meraih 4 gelar Defensive Player of the Year. Usai 6 tahun bermain dengan Pistons, pada off-season 2006, Ben pun bergabung dengan tim lain, yaitu Chicago Bulls. Ben mengalami sedikit penurunan di musim 2006-2007 ini. Produksi rebound dan poinnya sedikit menurun. Persentase field goal-nya juga menurun dari yang semula 51% menjadi hanya 45%. Meski agak sedikit menurun, tapi performa Ben tetaplah bagus di Bulls. Ben bahkan sempat mencetak pencapaian baru bagi dirinya di musim Bulls pertamanya ini. Pada suatu pertandingan melawan Nuggets, Ben yang dimainkan selama 38 menit berhasil mencetak career high 12 offensive rebound. Ben sendiri saat itu total mencetak 16 rebound. Ia juga saat itu menambahkan 11 poin dan 3 blok dalam performa luar biasanya tersebut. Usai musim 2006-2007, Ben pun lanjut bermain dengan Bulls di musim 2007-2008. Ben kembali mengalami penurunan di musim Bulls keduanya ini. Produksinya semakin menurun dan kemampuan ofensnya juga semakin buruk. Akhirnya, karena merasa kurang puas dengan Ben, pada pertengahan musim 2007-2008, Ben pun di-trade ke Cleveland Cavaliers. Ben mengaku senang di-trade ke Cavs. Ia mengatakan bahwa ia tidak cocok dengan gaya permainan pelatih Bulls, sehingga penampilannya di Bulls tidaklah terlalu baik. Di Cavs, Ben pun bergabung dengan bintang muda NBA, yaitu LeBron James. Ben tampil cukup bagus di Cavs. Produksinya memang menurun, tapi Ben berhasil mengisi perannya dengan amat baik di Cavs. Ben total bermain pada 22 pertandingan di musim Cavs pertamanya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 4,2 poin, 7,4 rebound, dan 1,7 blocks per game. Musim 2008-2009 berjalan semakin berat bagi Ben. Ben sebenarnya mengawali musim ini dengan baik. Sayangnya, di bulan Februari 2009, Ben tak sengaja mencederai kakinya. Akibat cedera ini, Ben pun harus istirahat selama 1 bulan. Usai sembuh dari cedera, Ben sudah menjadi pemain yang berbeda. Rataannya semakin menurun. Ia juga kini ditempatkan di bangku cadangan karena produksinya sudah tidak sebaik dulu. Di playoff, menit bermain Ben semakin berkurang. Ben yang sebelumnya merupakan big man utama Cavs, kini hanya menjadi big man pelapis di playoff. Musim 2008-2009 ini pun akhirnya menjadi musim terakhir Ben bersama Cavs. Usai musim 2008-2009 berakhir, pada off-season 2009, Ben pun di-trade ke Phoenix Suns. Ben tidak lama berada di Phoenix.
Ben dan Phoenix sama-sama merasa kurang cocok. Akhirnya, usia 1 bulan di sana, Ben dan Phoenix pun sama-sama setuju untuk melakukan kontrak buyout. Usai berstatus sebagai pemain bebas agen, Ben pun kembali ke tim lamanya, yaitu Detroit Pistons. Di Pistons, Ben mendapat peran baru, yaitu sebagai pemain veteran. Ia kini bukan lagi salah satu bintang utama di sana, melainkan pemain veteran yang mendidik para juniornya. Ben sendiri tampil cukup bagus di musim ke-14-nya ini. Meski sudah cukup berumur, tapi Ben tetap mampu menunjukkan penampilan yang solid, khususnya dalam rebound. Ben sendiri saat itu mencatatkan rataan 8,7 rebound per game di musim tersebut. Itu merupakan rataan rebound tertinggi di tim Pistons musim tersebut. Usai melewati musim yang baik dengan Pistons, pada off-season 2010, Ben pun menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun lagi dengan Pistons. Ben tetap tampil solid di 2 musim terakhirnya dengan Pistons ini. Produksinya memang semakin menurun, tapi ia tetap berhasil menyumbangkan sumbangan yang berarti di tiap pertandingannya. Oh iya, di tengah 2 tahun terakhirnya dengan Pistons ini, Ben sempat membuat terkejut dunia NBA. Pada September 2011, Ben sempat ditangkap polisi karena kasus mengemudi dalam keadaan mabuk, serta kasus kepemilikan senjata api. Untungnya, kasus ini tidak terlalu besar, dan Ben pun bisa terus bermain di NBA. 26 April 2012 menjadi game terakhir Ben di NBA. Ben mendapat perlakuan spesial di game terakhirnya ini. Saat itu, Ben yang bermain di kandang Pistons dimainkan sebagai starter. Untuk informasi, Ben sering dimainkan sebagai cadangan di musim NBA terakhirnya. Namun pada game terakhirnya ini, sang pelatih memutuskan untuk memainkan Ben di starting five. Ben tampil apik di game NBA terakhirnya ini. Saat itu, Ben yang bermain selama 23 menit berhasil mencetak 7 poin, 12 rebound, dan 2 assist. Tak hanya tampil bagus, tim Pistons yang Ben bela juga menang saat itu. Penampilan bagus serta kemenangan besar ini pun menjadi penutup yang indah bagi karir Ben di NBA. Ben total bermain selama 16 tahun di NBA, dan selama itu, Ben berhasil mencatatkan rata-rata 5,7 points, 9,6 rebound, 1,3 assist, 2 block, dan 1,3 steals per game. Sepanjang karirnya, ia pernah mendapat gelar pemain defensif terbaik sebanyak 4 kali, 1 kali juara, 5 kali All-NBA Team, 6 kali All-Defensive Team, 2 kali Rebound Champ, 1 kali Block Champ, serta 4 kali masuk ke All-Star. Oh, perlu diingat, Ben merupakan pemain undrafted. Sampai video ini dibuat, Ben masih menjadi pemain undrafted terbaik yang pernah bermain di sepanjang sejarah NBA. Usai pensiun, Ben pun menikmati hidupnya dengan melakukan liburan. Ben sempat berencana ingin bermain kembali pada off-season 2012, tapi rencananya tersebut akhirnya tidak terwujud. Pada Maret 2014, Ben lagi-lagi ditangkap polisi karena kasus kabur dari lokasi kecelakaan. Ben sendiri saat itu dituntut 1 tahun penjara, namun hakim yang menangani kasusnya saat itu mengurangi masa tahanannya menjadi hanya 2 hari. Pada Januari 2016, jersey Ben pun diistirahatkan oleh Detroit Pistons. Saat itu, Ben yang juga menghadiri acara pengistirahatan menyampaikan pidatonya mengenai kerja kerasnya untuk mencapai NBA, serta ucapan terima kasih kepada seluruh orang yang berjasa kepadanya. Pada Mei 2018, Ben pun menjabat sebagai President of Basketball Operation dari tim Grand Rapids Drive. Buat kalian yang belum tahu, Grand Rapids Drive merupakan klub yang berlaga di NBA G League. Klub ini mempunyai hubungan langsung dengan klub Detroit Pistons. Sebagai President of Basketball Operation, Ben bertugas mengelola Grand Rapids Drive untuk menjadi klub yang lebih baik itu dalam prestasi maupun ekonomi. Pada Mei 2021, Ben pun masuk ke dalam daftar salah satu pemain yang akan masuk ke Hall of Fame angkatan 2021. Dengan masuknya ia ke Hall of Fame ini, maka ia pun menjadi pemain undrafted NBA pertama yang masuk ke dalam Hall of Fame. Baiklah, itulah tadi biografi dari Ben Wallace, seorang pemain undrafted terhebat di sepanjang sejarah NBA. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.